Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita dan di video kali ini kita akan membahas salah satu saham blue chip yang menurut saya kondisi saat ini masih undervalue dan bisa menjadi salah satu saham watchlist untuk keperluan investasi jangka panjang. Apa itu sahamnya dan bagaimana caranya kita investasi jangka panjang dengan benar? Simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada video kali ini, silahkan teman-teman terutama bagi yang baru mampir di channel ini untuk subscribe channel The Investor ini ya. Dan silahkan teman-teman untuk download ebook watchlistnya karena kami sudah merilis ebook di mana ebook tersebut menurut saya banyak insight tentang investasi jangka panjang dan ada 3 contoh saham undervalue yang memiliki dividen yield yang menarik ya. Jadi teman-teman bisa baca e-booknya tersebut dan e-book tersebut bisa di-download secara free. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham BMRI atau Bank Mandiri ya. Karena kebetulan kemarin BMRI sudah merilis laporan full year 2025-nya, jadi bisa kita lihat kinerja sepanjang tahun 2025 seperti apa. Namun sekali lagi disclaimer ya, saya tidak merekomendasikan saham BMRI ini, jadi keputusan beli atau jual tetap di tangan masing-masing ya. Dan saya sendiri pun sebenarnya tidak punya saham BMRI. Cuman BMRI ini menurut saya menjadi salah satu case yang menarik untuk kita bahas, terutama ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai saham BMRI ini, ada satu hal yang teman-teman perlu pahami ya, terutama bagi teman-teman yang masih baru masuk di pasar modal. Ada 2 jenis investor di pasar modal saat ini. Pertama, mereka yang melakukan trading atau mereka mencari cuan dalam jangka pendek. Yang kedua, mereka yang melakukan investing atau mereka mencari cuan dalam jangka panjang. Nah, 2 hal ini sangat-sangat berbeda dalam melakukan eksekusi sahamnya ya. Jadi kalau misalkan kita nanti bicara mengenai saham BMRI, bagi kalian yang mau trading ataupun mau investing, caranya berbeda. Ya, walaupun sama-sama saham BMRI, tapi kalau satu trading, satu investing caranya benar-benar berbeda. Nah, di video kali ini kita akan bahas untuk masalah investingnya atau jangka panjangnya. Nah, dalam kita melakukan investasi jangka panjang, sebenarnya kita melakukan 3 langkah sederhana, di mana dari dulu saya hanya melakukan 3 langkah ini. Langkah pertama adalah kita harus memiliki time horizon yang panjang. Nah, apa itu maksudnya time horizon yang panjang? Yaitu hold jangka panjang. Dan biasanya ketika kita hold jangka panjang ini, lorong waktunya juga cukup panjang ya, lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai beberapa tahun, 1, 2, bahkan sampai 3 tahun. Saya sendiri holding period saya rata-rata 1-3 tahun ya, jadi ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, beli saham sekarang, maka selanjutnya kita hold dalam jangka panjang. Tentu saja setelah kita melakukan analisa ya. Dan nggak peduli nanti ketika jangka pendek misalkan ada fenomena seperti asing mau keluar atau ada outflow atau mungkin bandar sedang distribusi. Tapi sekali lagi kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang, ya maka kita hold saja. Acuan kita bukan mengenai price action atau bukan mengenai harga saham jangka pendek. Lalu acuan yang benar untuk investasi jangka panjang itu apa? Nah, langkah yang kedua ya, yaitu kita memilih perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik alias kinerja di masa depan itu naik atau growth atau prospeknya bagus. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita membelinya saat harga sahamnya undervalue. Jadi walaupun itu saham yang bagus, fundamentalnya bagus, kinerjanya naik, tapi ketika harga sahamnya sudah overvalue atau mahal, ya jangan dibeli. Kita menunggu sampai harganya undervalue dulu, kemudian beli, kemudian hold. Dan sekali lagi ya, ketika kita memilih perusahaan-perusahaan yang undervalue, kita beli saat undervalue itu bukan berarti nanti bulan depan atau mungkin 3 bulan lagi harga sahamnya langsung naik. Tidak ya, melainkan sekali lagi kembali ke nomor 1, time horizon yang panjang. Jadi memang nomor 1 ini, time horizon yang panjang ini menjadi ujian ya, atau menjadi tantangan bagi kita para investor jangka panjang. Kita mau nggak sabar? Nah, di sini kita akan coba melihat ya, atau case dari saham BMRI ini yang menurut saya ya sekali lagi ya bisa menjadi saham watchlist untuk investasi jangka panjang.
Oke, kita langsung masuk ke pergerakan harga saham BMRI ya. Kenapa menurut saya saat ini kondisinya under value? Karena memang harga sahamnya sudah turun ya dari level tertingginya di tahun 2024 lalu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa harga saham BMRI ini sudah turun dari level tertingginya dari level 7.400 atau 7.500 ya di tahun 2024 lalu. Kemudian tahun 2025-nya harga sahamnya turun ya atau jatuh ya, bisa dikatakan crash mungkin. Dan sejak penurunan harga saham BMRI di awal tahun 2025 lalu di harga sekitar 4.800-an sampai sekarang alias 1 tahun kemudian harga sahamnya belum bergerak naik ya, alias masih berkutat di situ-situ saja level 4.800 5.000-an. Nah, sekarang bagi kalian yang sudah membeli saham BMRI ini sejak tahun 2025 lalu 4.800-an kemudian hold sampai tahun ini atau mungkin sudah ngehold sekitar 1 tahunan, bisa jadi harga sahamnya belum kemana-mana atau posisi saham BMRI di dalam portofolio kalian belum naik ya. Dan menurut saya itu hal yang wajar ya, karena sekali lagi kita bicara mengenai jangka panjang ya, memang harus melewati lorong waktu sampai beberapa tahun. Yang kita review nanti adalah kinerjanya, apakah kinerjanya terus naik atau tidak ya. Nah, ini adalah pergerakan harga saham BMRI dalam ya 2 tahun terakhir ya, atau 1 tahun terakhir ya, harga sahamnya turun dari level 2024. Sekarang coba kita melihat pergerakan harga saham BMRI dalam jangka panjangnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saham BMRI ini dalam jangka panjang naik ya. Walaupun kalau misalkan ya sejak tahun 2019, jadi kalau misalkan kita flashback di tahun 2019 lalu, kemudian kita beli saham BMRI di 3.600 harganya, ya bisa dibilang stagnan sampai tahun 2022 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman waktu itu 2019 beli saham BMRI di level 3.600-an, bahkan harus minus dulu, tahun 2020 ada market crash karena COVID-19 sampai harganya 2.000, jadi minusnya sekitar 30-40% ya, sebelum akhirnya kembali rebound di tahun 2022 alias sejak 2019 sampai 2022 posisi portofolio saham BMRI ya, maksud saya adalah stagnan. Baru setelah tahun 2022 harga sahamnya naik ya, sebelum akhirnya di tahun 2025 koreksi. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya jangka panjang ini memang kadang dalam waktu 1-2 tahun harga sahamnya belum bergerak kemana-mana ya, bahkan harus turun dulu. Nah, disinilah perlu kita cermati kira-kira faktor fundamental apa ya. Jadi sekali lagi, faktor fundamental apa yang membuat harga saham BMRI waktu itu turun ya, kemudian sempat rebound alias stagnan dalam 2 tahun terakhir dan baru melanjutkan kenaikannya ya. Jadi sekali lagi kita melihat faktor fundamentalnya. Lalu apa sih maksudnya fundamental yang baik itu? Fundamental yang baik itu adalah ketika perusahaan mampu mencetak laba yang tumbuh. Ya, jadi sekali lagi yang tumbuh. Yang kita lihat adalah pertumbuhan laba bersihnya. Apakah ke depan prospek dari saham BMRI ini labanya akan naik atau tidak? Dan berhubung BMRI sudah merilis laporan full year 2025 kemarin, jadi kita bisa melihat nih secara histori bagaimana sih perkembangan kinerja BMRI ya dalam jangka panjangnya. Yuk kita lihat. Nah, kita bicara mengenai fundamental, tadi sudah kita sampaikan bahwa ujung-ujungnya adalah bagaimana laba perusahaan itu tumbuh atau naik ya. Nah, dan kenaikan laba dari perusahaan biasanya faktor pertama adalah bagaimana dengan revenue-nya ya, atau omsetnya, atau kalau dikatakan dari BMRI ini adalah pendapatan bunganya, apakah naik atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tahun 2019 ya, bahkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 laba bersih, revenue atau pendapatan dari BMRI konsisten naik ya. Bahkan saat COVID tahun 2020 dan 2021 revenue-nya masih naik, pendapatan bunganya masih naik di saat krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, ini dari sisi pendapatan bunga ya. Lalu bagaimana dengan laba bersih dari BMRI itu sendiri? Nah, kita lihat nih laba bersih dari BMRI dalam jangka panjang memang naik, tapi ada fase di mana laba bersihnya turun. Ya, jadi disinilah harga sahamnya juga ikut turun karena laba bersihnya juga turun ya. Jadi
mirip ya. 2019 kemudian jatuh tahun 2020, kemudian rebound kembali tahun 2021 laba bersihnya, dan di sini harga sahamnya juga rebound sama seperti tahun 2019 lalu. Kemudian tahun 2022 laba bersihnya lanjut naik, dan disinilah tahun 2022 akhirnya harga saham BMRI itu bisa naik dibandingkan tahun 2019 ya. Jadi teman-teman bisa lihat 2019 sampai 2020 harga sahamnya stagnan, sempat turun dulu di tahun 2020 karena mengikuti laba bersihnya ya. Tahun 2022 baru naik berlanjut sampai tahun 2024. Nah, problem terjadi adalah tahun 2025 di mana harga saham BMRI jatuh ya dari level 7.600-an tadi sampai ke level 5.000-an ya, 5.000 4.000. Ya, dan waktu itu kalau teman-teman mengikuti kinerja dari BMRI, posisi kuartal 2 dan kuartal 3 labanya sudah minus. Bahkan kuartal 3 sendiri laba bersih dari BMRI minus 10%. Jadi dianggap bahwa growth dari BMRI ini sudah habis. Itulah kenapa harga sahamnya mengikuti fundamentalnya. Jadi kalau fundamentalnya turun, harga sahamnya turun dulu. Nah, cuman di sini kita akan review kembali bagaimana kinerja untuk kuartal 4-nya. Dan ternyata untuk kuartal 4 menurut saya cukup bagus ya, bahkan bagus. Di mana akhirnya kinerja atau laba bersih dari BMRI sudah terkonfirmasi rebound ya. Jadi kalau teman-teman membedah lagi kinerja per kuartal di tahun 2024-nya, itu laba bersihnya rata-rata 15 triliun per kuartal. Kemudian tahun 2025 turun nih menjadi 11 triliun, 13, 11, dan 13 triliun. Dan ini yang membuat laba tahunannya waktu itu turun. Tahun 2025 berhasil rebound, yang dimana akhirnya laba bersih BMRI per kuartal 4 saja untuk tahun 2025 menembus 18,5 triliun. Dan ini adalah laba bersih tertinggi yang berhasil diciptakan oleh BMRI secara kuartalan sepanjang masa. Nah, jadi 18 triliun ini adalah laba bersih kuartalan tertinggi sepanjang masa BMRI. Nah, maka di sini kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya tanda-tanda BMRI untuk kinerjanya rebound atau turnaround itu sudah terlihat. Nah, selain kita mempelajari mengenai revenue maupun laba bersih dari BMRI, ada beberapa hal yang harus dipelajari ya, harus diperdalam lagi kalau misalkan teman-teman pegang saham BMRI ini ya, atau saham bank yang lainnya. Yang pertama adalah pertumbuhan simpanan. Bagaimana simpanan dari bank tersebut, apakah naik atau tidak. Kemudian yang kedua, pertumbuhan kredit. Kreditnya naik atau tidak. Yang ketiga adalah LDR atau loan to deposit ratio. Ya, ini juga perlu diperhatikan apakah LDR-nya bagus atau tidak ya, di bawah 100% atau tidak. Nah, kalau tiga hal ini bagus ya, artinya simpanannya naik, kreditnya naik, LDR-nya mungkin di kisaran 90 sampai 96% mungkin. Nah, itu tandanya bagus ya, ada potensi growth ke depan. Selain memperhatikan tiga hal tadi berhubungan dengan potensi growth ke depan ya. Nah, ada dua hal lagi yang harus teman-teman perhatikan, yaitu yang keempat adalah NPL atau non-performing loan. Dan yang kelima adalah pembentukan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, dua hal terakhir tadi, nomor 4 dan nomor 5 ini nanti berhubungan dengan apakah perusahaan bisa menjaga kualitas kreditnya atau tidak. Karena percuma nanti ketika revenue-nya bagus, revenue-nya naik, tapi ternyata NPL-nya tinggi, ya membuat cadangan pembentukan CKPN-nya juga naik, labanya turun. Itu yang terjadi seperti tahun 2020 lalu, ya, termasuk juga tahun 2025 kemarin. Nah, contoh pembentukan CKPN kalau misalkan teman-teman melihat di laporan keuangannya ya, sebagai berikut. Nah, ini adalah laporan laba bersih full year 2025 untuk BMRI, di mana teman-teman bisa lihat di sini nih, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dari 2024 11,8 triliun menjadi 10,3 triliun. Ya, artinya BMRI ini dia berhasil untuk menekan pembentukan CKPN-nya tahun 2025 lalu ya. Nah, sekarang yang terakhir kita perlu bahas mengenai valuasi dari BMRI itu sendiri ya, yang dimana selain kita mempelajari fundamentalnya dan juga prospeknya, kita perlu melihat valuasinya, apakah undervalue atau tidak. Nah, biasanya saya melakukan valuasi seperti ini dengan melihat di mana ROE seperti apa, kemudian PBV-nya seperti apa.
Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama kita lihat dulu mengenai ROE BMRI untuk tahun 2025, di mana BMRI sebenarnya berhasil dia mempertahankan kinerjanya dengan menciptakan ROE kurang lebih sekitar 20%. Dan dalam 3 tahun terakhir ROE BMRI ini sudah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum 2023 ya, yang dimana sebelum tahun 2023 ROE dari BMRI hanya sekitar di 13% saja ya. Menariknya adalah harga saham BMRI saat ini di level kira-kira 5 ribuan ya. 5.000 itu menunjukkan level PBV 1,5 kali, di mana 1,5 kali ini jauh lebih rendah dibandingkan 4 tahun terakhir ya. Bahkan sama dengan tahun 2021 ke belakang, di mana waktu itu PBV-nya sekitar 1,5 kali, tapi ROE-nya di kisaran 10-13% saja. Dan kita perlu hitung juga mengenai dividennya, karena BMRI ini kebetulan juga perusahaan yang cukup royal membagi dividen ya, di mana tahun 2025 lalu BMRI membagikan dividen dengan nominal kira-kira 466 rupiah per lembar saham. Artinya kalau misalkan ya kita ngelihat laba BMRI tahun 2025 kemarin itu juga sama ya, sama dengan tahun 2024, dan anggap saja untuk tutup buku tahun 2025 BMRI membagikan dividen dengan payout ratio yang sama, alias kira-kira 466 rupiah per lembar saham di harga 5.000 atau di harga sekitar 5.000 sampai 5.200 ini, maka potensi dividen yield dari BMRI adalah di kisaran 7-9% per tahun. Dividen yieldnya saja lebih tinggi ya, bahkan sekitar 2 kali lipat dari deposito rate di BMRI itu sendiri ya. Cuman jangan lupakan ya bahwa kemarin BMRI sudah membagikan dividen interim di kisaran 100 rupiah per lembar saham. Jadi tinggal dihitung kira-kira sisanya berapa. Nah, dari semua pembahasan kita tadi bisa disimpulkan ya bahwa saham BMRI saat ini masih dalam kondisi under value. Ya, dan ini bisa menjadi watchlist untuk kita investasi jangka panjang jika teman-teman mau masuk di saham-saham perbankan, salah satunya BMRI ini. Nah, mengenai investasi jangka panjang, portofolio saya pun juga saya gunakan untuk keperluan investasi jangka panjang. Jadi cocok nih buat kita-kita yang tidak mau pusing dengan berisiknya market setiap hari. Portofolio saya sudah bisa menghasilkan 241% kenaikan dalam jangka panjang tentunya ya, dan portofolio saya ini bisa teman-teman akses di program Value Investing Mastery. Nah, selain portofolio saya ada banyak sekali pembelajaran tentang kaidah value investing untuk keperluan investasi jangka panjang ya. Jadi silahkan teman-teman untuk mempelajari program ini. Linknya juga sudah kita kasih dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami berikutnya dan salam passive income.